Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang permasalahan fikih yang terkait dengan kaum wanita. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa permasalahan terkait dengan permasalahan membuang hajat. Pada dasarnya hukumnya itu sama, terkait dengan doa, adab-adabnya ataupun yang semisalnya. Namun di sana ada beberapa hal yang sering dilakukan ataupun beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Permasalahan yang pertama yang telah kita sebutkan adalah terkait dengan misalnya seorang wanita memiliki sebuah perhiasan, entah itu cincin, gelang ataupun kalung, tetapi terukirkan sebuah nama. Misal namanya Abdullah atau Abdulaziz atau Abdurrahman ataupun yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan terkait dengan hal itu? Baik. Hukum asalnya, barang-barang tadi tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Namun kalau seandainya merasa takut kalau dilepas dan ditaruh di luar kamar mandi akan hilang, maka diperbolehkan untuk dibawa ke kamar mandi. Terkhusus di sini adalah nama-nama yang padanya ada nama Allah, Abdullah, Abdurrahman. Maka yang demikian ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala diperbolehkan untuk dibawa selama tertutup oleh pakaian ataupun selama tertutup. Khafiyah wa masturah, tertutup kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Entah itu ditaruh di saku ataupun tertutup oleh pakaian, kalung misalnya tertutup oleh baju, gelang misalnya tertutup oleh lengan baju atau yang semisalnya. Yang demikian ini dalam keadaan masturah maka diperbolehkan. Namun kalau seandainya tertulis nama Allah saja, cincin tertuliskan nama Allah ataupun gelang tulis nama Allah ataupun kalung padanya ada nama Allah, maka alangkah baiknya untuk melepaskannya. Dan kalau seandainya tidak mungkin untuk melepaskannya, maka al-ilmu indallah, sebagaimana kita sebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa hal itu bukan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, Majelis Ulama Saudi Arabia. Mereka mengatakan sangat dibenci untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Namun kalau seandainya dilepas kemudian diletakkan di luar kamar mandi hilang ataupun takut hilang, maka boleh dibawa masuk dalam rangka menjaga barang tadi. Baik. Permasalahan selanjutnya yang akan kita bawakan adalah terkait dengan permasalahan membersihkan diri dari ataupun setelah buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar.
yang biasa kita sebut dengan apa? Cebok. Biasa ketika kita melihat atau sebelumnya, hukum asal seorang membersihkan diri dari kotoran tadi adalah dengan menggunakan air, yang biasa dikatakan istinja, bersuci dengan menggunakan air. Habis buang air besar ataupun buang air kecil, menggunakan apa? Air membersihkannya. Atau seorang ibu, dia menceboki anaknya yang bayi ataupun anak yang masih kecil, maka hukum asalnya adalah dengan menggunakan air. Tapi boleh air ini digantikan. Boleh air ini digantikan. Tapi ketika digantikan dengan sebuah benda, maka dinamakan dengan istijmar. Hukum asalnya dengan menggunakan batu. Hukum asalnya dengan menggunakan batu. Namun boleh digunakan ataupun boleh menggunakan selain batu, selama benda yang digunakan ini adalah benda yang bisa meresap kotoran ataupun meresap air. Seperti batu, ini kan ada resapannya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Namun kalau seandainya kaca ataupun keramik, maka tidak digunakan untuk apa? Istijmar. Baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa diperbolehkannya untuk istijmar menggunakan al-manadil, mindil, entah itu tisu ataupun yang semisalnya. Baik, kalau seandainya kita buang hajat, entah buang air kecil ataupun buang air besar, kemudian tidak ada air, maka boleh kita bersucinya dengan menggunakan tisu. Bersucinya dengan menggunakan tisu. Namun perlu kita ingat di sini bahwa tisu tersebut itu dengan bilangan witir. Dan witir yang dimaksud di sini adalah aqallu witir. Jumlah paling sedikit itu adalah 3. Jumlah paling sedikit adalah 3. Baik. Al-istijmar yaitu bersuci dengan menggunakan batu ataupun yang semisalnya. Kalau menggunakan air namanya apa? Cebok. Kalau menggunakan selain air namanya apa? Istijmar. Menggunakan batu, maka kata Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah taala, mereka berpendapat bahwa wajibnya itu adalah 3. Artinya paling sedikit itu 3. Kalau batu ya 3 batu, kalau tisu ya 3 lembar, itu paling sedikit. Itu paling sedikit. Baik. Mungkin keberadaan kita belum terbiasa menggunakan benda-benda tadi. Ketika kita misalnya habis buang air besar ataupun buang air kecil, kita menggunakan tisu ataupun yang lainnya untuk bersuci. Baik. Yang paling sering dilakukan adalah seorang ibu yang baru memiliki anak kecil, entah itu baru 1 bulan, 2 bulan ataupun belum 1 tahun. Dia biasa lebih sering menggunakan tisu basah ataupun menggunakan secari kain yang dibasahi dengan air untuk membersihkan putranya ataupun putrinya yang masih kecil setelah buang hajat. Misalnya anaknya baru pipis, kan nggak mungkin ataupun jarang sekali kita melihat anaknya dibawa kamar mandi kemudian diceboki. Ataupun diceboki di tempat. Paling sering dilap dengan menggunakan tisu basah ataupun dengan menggunakan kain yang dibasahi dengan air. Nah, di sini barakallahu fikunna, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika menggunakan barang-barang tadi itu jumlahnya aqallu syai', paling sedikit itu 3. Itu 3. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga Al-Imam Ahmad. Ketika kita misalnya mau ataupun ketika kita ingin membersihkan ataupun ingin menceboki
putri kita yang masih kecil ataupun putra kita ataupun bayi kita yang masih kecil, habis buang air misalnya, habis buang air kecil misalnya, ataupun habis buang air besar misalnya. Ini kan kita sering mendapatinya ataupun kita sering melakukannya dengan apa? Dengan hal tadi, entah itu dengan tisu basah ataupun apa? Dengan secarik kain yang kita basahi dengan air. Baik. Nah, di sini barakallahu fikum, maka kita hendaknya memperhatikan hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan dengan catatan bahwa jumlah bendanya itu paling sedikit 3. Dibangun di atas dalil. Yang pertama adalah dalil dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istajmara ahadukum falyastajmir 3." Apabila salah satu di antara kalian beristijmar, maka beristijmarlah dengan menggunakan 3. Dengan menggunakan apa? 3. Istijmar ini adalah apa? Ungkapan kata yang biasa digunakan untuk apa? Membersihkan kotoran. Kalau dengan air namanya cebok, kalau dengan selain air namanya apa? Istijmar. Entah itu dengan batu, entah itu dengan tisu, ataupun apa? Dengan secarik kain. Baik. Hadis ini menjelaskan hadis yang lain, yaitu hadis wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar maka hendaknya dia melakukannya dengan witir. Yaitu menggunakan dengan benda yang jumlahnya witir. Berapa witir di sini dimaksudkan? Dalam hadis yang awal telah kita sebutkan bahwa witir yang pertama itu adalah apa? Hitungannya 3 benda. Baik. Begitu pula dengan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau menceritakan bahwa suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam ingin buang hajat. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Kata sahabat Ibnu Abbas, maka beliau merintahkan kepadaku untuk membawa ataupun untuk mencari 3 batu untuk beliau. Fa wajadtu hajaraini walam ajid salisan. Aku mendapatkan 2 batu saja, tidak mendapatkan 3 batu. Kemudian aku membawa yang ketiga, itu rausah, yaitu kotoran binatang yang sudah kering. Fa'akhadhahuma wa alqa rausah. Maka Rasulullah SAW mengambil 2 batu tadi dan membuang kotoran yang kering tadi, rausah tadi. Baik. Qala hadza rijsun, dan mengatakan ini adalah apa? Kotor. Baik. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Daruqutni ada tambahan, i'tini bi ghairiha. Cari yang lainnya. Berarti apa? 3. Oleh karena itu ketika kita ingin membersihkan bayi kita dengan tisu setelah dia buang air kecil ataupun setelah dia buang air besar, maka hendaknya apa? Hendaknya dengan 3 lembar. Tapi mungkin sebenarnya 1 saja itu sudah cukup. Mungkin sebenarnya 1 saja sudah cukup karena tisu itu lebar. Maka untuk lebih menepati hadis ini, lebih sesuai amalannya, prakteknya dengan hadis-hadis ini, hendaknya tisu itu kita sobek menjadi apa? 3. Kita sobek menjadi 3 supaya apa? Jumlahnya apa? Witir. Mungkin kalau dengan 3 lembar kita merasa ini boros. Sebenarnya 1 saja sudah cukup. Maka prakteknya adalah apa? Kita sobek tisu tersebut supaya menjadi 3. Kita sobek tisu tadi supaya menjadi 3. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apakah diperbolehkan dengan 1 saja? Tetapi ini lebar. Misalnya habis buang air kecil cuma sebatas dilap dengan jarit. Dilap dengan apa saja? Jarit. Baik. Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Hanya sebatas dengan jarit saja? Ya enggak mungkin kan kita mau sengaja menyobek jarit. Tidak mungkin. Baik. Kalau seandainya itu adalah sesuatu yang besar, maka ini sama dengan batu yang besar.
sama dengan batu yang besar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bahwasanya diperbolehkan untuk beristijmar dengan menggunakan satu batu tapi yang besar. Satu batu yang besar, dan yang besar ini batu yang besar ini memiliki 3 sisi. Misalnya bulat besar. Ini kan banyak sisinya. Yang demikian ini diperbolehkan. Dengan catatan apa? Bisa mewakili tiga batu yang kecil tadi. Kenapa demikian? Karena masalah yang ada, sebab yang ada kenapa harus dengan 3 batu? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, supaya ketika menggunakan satu batu saja, supaya orang yang beristijmar itu kalau menggunakan satu batu saja maka dia akan kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau seandainya menggunakan satu batu saja, maka pasti orang tersebut akan terus mengulanginya, membersihkannya dengan satu sisi itu saja. Karena satu sisi dipegang, satu sisi digunakan untuk apa? Membersihkan. Sehingga mau nggak mau di tempat sisi tersebut, terus di tempat itu. Untuk menghindari hal ini, maka apa? Digunakanlah tiga batu. Kalau seandainya kalau seandainya satu batu saja, maka apa? Orang tadi tidak bisa mengambil faidah dengan pembersihan tadi. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisa jadi bukan bersih tetapi apa? Tambah kotor. Kotorannya ke sana kemari. Oleh karena itu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau memandang bahwa bolehnya menggunakan satu batu yang batu itu besar. Artinya boleh juga menggunakan satu jarib yang memiliki apa? Sisi yang banyak. Misalnya bayi kita pipis, buang air kecil, kita lap dengan ujung yang satu, kemudian apa? Kita agak lipat, kita lap lagi, kita agak lipat, kita lap lagi. Nah, ini sudah terhitung dengan apa? 3. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kenapa diperbolehkan? Karena syariat itu ditinjau, dilihat dari maknanya juga, bukan cuma dari apa? Lafadznya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa syariat ini kenapa memerintahkan dengan 3 batu? Karena intinya adalah apa? Supaya memang menjadi bersih, bukan supaya apa? Bukan cuma sebatas 3 batu saja. Kalau 3 batu kurang, maka apa? Ditambah. Artinya kenapa kok mesti 3 batu? Supaya apa? Supaya benar-benar bersih. Kalau ada satu besar dan bisa membersihkan, maka ini juga sudah mewakili 3 batu. Kenapa demikian? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, syariat itu ditinjau dari maknanya juga, bukan cuma ditinjau dari lafadznya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini keberadaannya. Sehingga kalau kita mau punya bayi, mau mencebokinya, ataupun kita membersihkan pipisnya dengan apa? Dengan tisu basah, maka kita lihat jumlahnya. Kita lihat apa jumlahnya. Jadi bukan cuma sebatas satu saja, walaupun satu itu sudah cukup, tapi apa? Ada aturannya. Berapa aturannya? 3. Berapa aturannya? Aturannya adalah 3. Kalau tisunya lebar, kita permisalkan seperti jari tadi, maka yang demikian itu apa? Diperbolehkan mencukupkan dengan 1. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sebuah pertanyaan ataupun ada sebuah iskal di benak. Kalau dengan menggunakan dengan air, tentunya pasti akan bersih. Misal bayi kita buang air besar, kemudian kita ceboki dengan apa? Dengan air, pasti tidak akan tersisa kotoran tadi. Tapi kalau kita cuma sebatas mengelapnya saja, kita bersihkan misalnya, kemudian kita lap saja dengan kain ataupun dengan tisu yang bukan tisu basah, maka tentunya apa? Tidak terlalu bersih. Buktinya masih apa? Masih ada baunya. Begitu pula kalau seandainya kita apa? Kalau seandainya kita buang hajat, kita buang air besar ataupun buang air kecil, kemudian kita tidak mendapati air, kita gunakan batu untuk apa? Membersihkannya, ataupun kita gunakan tisu untuk apa? Membersihkannya.
pasti kita merasa ini kayaknya masih ada yang kotor. Dan nyatanya memang demikian, kalau buang hajat, buang air besar misalnya, pasti masih menyisakan bau. Apakah ini sudah terhukumi suci ataupun sudah terhukumi bersih? Apakah ini sudah terhukumi bersih? Kalau menggunakan batu pasti insya Allah meninggalkan apa? Meninggalkan bau. Tidak mungkin kan batu itu digosok terus sampai apa? Ini masih bau, gosok lah ini masih bau. Ya akan yang ada bukan apa? Bukan bersih tapi apa? Luka. Yang ada bukan bersih tapi apa? Luka. Sehingga hanya mencukupkan menghilangkan kotoran itu saja. Hilangnya kotoran tadi bukan berarti apa? Bersih ataupun benar-benar hilang. Tetap akan menyisakan bau. Nah, kalau seandainya ada bau, ini menunjukkan apa? Masih ada kotoran. Apakah ini tidak terhitung najis? Maka di sini Al-Imam Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, bahwa yang namanya sesuatu yang memberatkan itu pasti mendatangkan sesuatu kemudahan, dan seluruh rukhsah syariat dan keringanan-keringanan yang ada dalam syariat itu adalah cabang buah dari kaidah ini. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ini kaidah yang ada, bahwa segala sesuatu yang memberatkan dalam agama pasti akan datang apa? Kemudahannya. Segala macam keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hambanya dalam agama Islam ini adalah apa? Bentuk dari apa? Keringanan setelah adanya apa? Masyaqqah ataupun sesuatu yang memberatkan. Nah, di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa min furu'iha, dan dari cabang kaidah ini adalah al-'afwu 'anid damil yasir an-najis. Dimaafkannya, tidak dipermasalahkannya tentang darah yang sangat sedikit tetapi dia itu najis. Tapi dia itu apa? Najis. Atau wal istijmar syar'i anil istinja. Dan begitu berapa? Al-istijmar. Al-istijmar yaitu apa? Bersuci dengan menggunakan apa? Batu. Membersihkan kotoran setelah buang air besar ataupun setelah buang air kecil. Kalau pakai air namanya cebok, kalau dengan selain air, kalau dalam bahasanya namanya apa? Istijmar. Kalau istijmar pasti akan menyisakan apa? Menyisakan kotoran tadi. Buktinya kalau dicium pasti masih berbau. Nah, hal ini adalah termasuk dari hal yang dimaafkan. Termasuk dari hal yang dimaafkan. Artinya apa? Walaupun masih menyisakan bau, tetap sudah terhitung sebagai bersih. Sebagaimana seorang apa? Bersuci ataupun apa? Cebok menggunakan air. Ini keberadaan yang ada. Sehingga bagi para ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin menceboki bayi-bayinya, putri-putrinya yang masih kecil, putra-putri yang masih kecil ataupun yang masih bayi, kalau ingin menggunakan tisu, maka apa? Gunakanlah tisu. Tidak usah takut. Kalaupun masih menyisakan bau, maka ketahuilah bahwa hal itu sudah dimaafkan. Karena ini sesuatu yang sangat sedikit. Sesuatu yang sangat sedikit. Dan hendaknya menggunakan dengan tiga lembar. Kemudian kalau menggunakan secarik kain yang dibasahi, menggunakan secarik kain yang dibasahi, maka di sini tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan juga terkait dengan apa? Kebersihannya. Dengan kebersihannya. Misal sudah disiapkan satu gayung ataupun satu ember kecil ataupun satu baskom kecil air. Kemudian juga sudah disiapkan secarik kain. Ini selalu digunakan untuk apa? Untuk membersihkan kalau buang air besar ataupun kalau buang air kecil. Dedeknya pipis, dilap, ambil kain itu dicelupin, kemudian apa? Dilap pakai itu, diperas di situ. Terus seperti itu. Maka perhatikan, apakah air itu masih suci
ataukah air itu apa sudah najis. Kalau sudah najis, maka apa? Tidak diperbolehkan digunakan lagi untuk apa? Digunakan lagi untuk membersihkan. Jadi hendaknya apa? Diperhatikan. Kalau seandainya mau seperti itu, maka apa? Hendaknya siapkan 2 tempat. Yang pertama, gunakan, celupkan kain tersebut di air, kemudian apa? Digunakan untuk mengelap, kemudian peraslah kain tadi di tempat yang lain. Jangan dimasukin lagi, diperas lagi di situ. Jangan dimasukin lagi, diperas lagi di situ. Kalau anak yang sering lihat, biasa ibu-ibu melakukan hal-hal ini, entah itu di kampung ataupun saudari-saudari ataupun yang lainnya, kebiasaannya itu seperti itu, menganggap apa? Menganggap mudah saja. Maka kain dilap, dicelupin, digunakan untuk ngelap, kemudian apa? Dimasukin lagi. Itu digunakan untuk 1 hari misalnya. Maka yang demikian ini apa? Kurang pas. Yang demikian ini kurang pas. Kalau memiliki kemampuan untuk membeli tisu basah, maka apa? Yang demikian ini lebih baik. Karena apa? Penggunaannya itu sekali. Tapi kalau mau lebih ingin menggunakan yang bentuknya seperti tadi, yaitu menggunakan kain dan cari kain dan air, maka tolong perhatikan keberadaan air tadi. Apakah air tadi sudah menjadi najis ataupun apa? Belum. Apakah demikian diperbolehkan? Dengan menggunakan cari kain tadi adalah diperbolehkan. Itu juga terhitung dengan menggunakan apa? Menggunakan air. Walaupun bentuknya adalah apa? Menggunakan kain, tetapi terhitungnya adalah dengan menggunakan air. Kenapa? Karena kain ini tadi membawa apa? Membawa air. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian keberadaan kotoran anak kecil. Yang dimaksud di sini adalah air kencingnya bayi yang belum ataupun bayi yang makanan pokoknya ini masih sebatas ASI. Yang makanan pokoknya masih sebatas ASI. Belum disuapi bubur, belum disuapi, mungkin ada yang biasa menyuapi dengan pisang ataupun dengan makan yang lembek, yang lembut yang lain. Makan pokoknya hanya sebatas apa? Sebatas ASI. Apakah air kencingnya itu terhitung sebagai najis? Maka di sana dibedakan. Kalau anak laki-laki, maka dikatakan najis, tapi najisnya najis yang ringan. Kalau anak perempuan, maka dikatakan sebagai najis seperti najis yang lain. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam membersihkan. Sama-sama najis, cuman beda dalam membersihkan. Kalau air kencingnya anak bayi yang makan pokoknya masih ASI, bayi laki-laki yang makan pokoknya masih ASI, maka cara membersihkannya hanya kalau mau mencukupkan dengan menyiramkan saja, ini sudah selesai. Ini sudah apa? Selesai. Tapi misalnya popok ya, popok terkena pipisnya bayi laki-laki yang masih 1 bulan misalnya. Ini kan makannya baru apa? ASI. Cuma dicelupin di air, kemudian apa? Dijemur, itu sudah suci. Itu apa? Sudah suci. Tapi kalau seandainya bayi perempuan, maka dicelupin di air, dikucek. Dicelupin di air, kemudian apa? Dikucek, harus dikucek. Kenapa? Kalau perempuan harus dicuci. Kalau anak laki-laki, maka apa? Cukup disiram. Misal keberadaan sang ibu yang baru melahirkan tapi sudah selesai nifasnya. Dia biasa menggendong bayinya. Kemudian apa? Bayinya ini masih sering ngompol. Terkadang ketika digendong mengenai apa? Pipisnya, ompolnya masih mengenai pakaian. Kalau seandainya itu adalah bayi laki-laki, kemudian dia ingin sholat, kemudian dia ingin apa? Ingin sholat dan tidak mau mengganti pakaian, maka apa? Cukup siram saja kotoran tadi ataupun apa? Pipis tadi. Siram dengan apa? Siram dengan air. Kemudian gunakan untuk sholat. Tapi ini adalah kemudahan dari kemudahan Islam. Dari kemudahan yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin ada seorang ibu mengatakan ataupun berpikir, lah ganti kan mudah, gampang, tidak perlu ngapain juga mesti disiram saja kemudian digunakan untuk salat. Tapi barakallahu fikunna, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nilai tersendiri terkait ketika kita mempraktekkan hal tadi. Ketika kita mempraktekkan hal tadi. Apa itu? Contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam suatu hari dibawa kepada beliau seorang bayi, seorang anak yang masih kecil, kemudian ditaruh di pangkuannya. Ternyata setelah ditaruh di pangkuannya, bayi ini ngompol, pipis. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau minta untuk diambilkan air, kemudian disiramkan di pakaiannya, tidak dikucek sama sekali, sama sekali. Kenapa? Karena bayi itu adalah bayi laki-laki. Nah, kalau kita ingin mempraktekkan hal tadi dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka akan dapat pahala. Maka akan mendapatkan pahala. Dalam masalah seperti ini saja, seorang ibu, seorang yang sedang memiliki bayi, ataupun ya mungkin bukan seorang ibu atau dia baby sister ataupun yang semisalnya, dia ingin mempraktekkan hal tadi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencontoh Rasulullah SAW dalam membersihkan najis yang mengenai pakaiannya. Sehingga bukan cuma sebatas gantikan bisa, pakai yang bersihkan ada atau segala macam, bukan. Ada sisi lain, yaitu ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun bukan setiap hari, pokoknya kalau gendong bayi ya pakaiannya gantinya nantilah kalau sore. Walaupun tidak demikian. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam setahun mempraktikkan hal itu 10 kali misalnya, ataupun 5 kali misalnya. Masalah itu adalah sebuah keistimewaan tersendiri, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terkait dengan taujih para ulama, arahan para ulama bagi para ibu-ibu yang masih memiliki bayi-bayi kecil ataupun masih memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih ngompol ataupun terkadang dia masih BAB di celana ataupun yang semisalnya. Kalau seandainya ingin bersihkan dengan cara-cara yang seperti ini, maka yang demikian ada bimbingannya ataupun ada tuntunannya dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi permasalahan selanjutnya yang akan kita bawakan adalah terkait dengan mencuci pakaian-pakaian sang bayi tadi. Maksudnya adalah biasanya kalau seorang ibu memiliki bayi, yang namanya bayi itu kan terkadang kita tidak mengetahui ternyata dia sudah buang air besar di popoknya ataupun di celananya atau sudah ngompol. Ini kan sesuatu yang najis. Apakah diperbolehkan pakaian-pakaian popok-popok tadi itu dicuci bareng dengan pakaian-pakaian tidak terkena najis? Misalnya celana-celana anak kecil kita ataupun popok-popok bayi kita masukkan ke dalam mesin cuci, kita gabungkan dengan pakaian-pakaian kita yang tidak terkena najis, hanya sebatas kotor saja. Apakah diperbolehkan mencucinya seperti itu? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya dengan permasalahan seperti ini. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya dengan permasalahan seperti ini. Apakah diperbolehkan untuk mencuci pakaian yang terkena najis dicampur dengan pakaian yang sebatas kotor saja? Apakah diperbolehkan dengan hal itu? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang maknanya, kalau seandainya air ataupun pakaian-pakaian tadi dicampur kemudian dicuci dengan menggunakan air yang banyak dan najisnya hilang, maka itu diperbolehkan. Namun kalau seandainya najis tadi tidak hilang, maka tidak diperbolehkan.
Kalau seandainya najis tadi tidak hilang maka tidak diperbolehkan. Mungkin misalnya ada, kalau seandainya kayaknya tidak ada yang seperti ini. Ada seorang ibu, dia punya bayi, kemudian bayinya BAB di popok, ditumpuk aja misalnya, tidak langsung dibuang misalnya. Kalau biasanya kan ketika buang air besar, popoknya diambil, disiram kotorannya di kamar mandi, kemudian tersisa popoknya saja misalnya. Kotorannya sudah hilang. Nah, mungkin kalau seandainya ada misalnya popok yang terkena popok yang sang bayi yang misalnya BAB di popok, kemudian popoknya dicampur, kotorannya masih di situ, kotorannya masih di popok, kemudian popok tadi juga dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Ini kan mengotori yang lain. Ini mengotori yang lain. Kalau seandainya kotoran tadi masih justru mengotori pakaian-pakaian yang lain, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Namun kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang paling baik bagi seorang ibu ataupun bagi seorang yang mencuci pakaian, maka hendaknya pisahkanlah pakaian-pakaian yang kena najis dengan pakaian-pakaian yang tidak terkena najis. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang paling ahwat, yang paling baik adalah seorang yang mencuci pakaian hendaknya dia memisahkan antara pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis. Ini dalam rangka menjaga najis tersebut tidak mengenai pakaian-pakaian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terus bagaimana bentuk najis itu hilang? Apakah kalau seandainya warna kotoran tadi masih melekat di pakaian, itu masih sudah dikatakan suci ataupun bersih, ataukah masih dikatakan sebagai pakaian terkena najis? Misal kalau kita mendapati bayi-bayi yang baru lahir, ini kan kotorannya sangat lengket. Kalau misalnya dia BAB di popok, kemudian dibiarkan setengah hari saja misalnya, maka popok yang putih itu kalau dicuci dia akan menjadi, kalau kotorannya hitam dia akan menyisakan warna hitam, kalau kotorannya kuning dia akan menyisakan warna kuning. Artinya misalnya, apakah warna tadi ini adalah tanda bahwa popok itu masih najis, ataukah hanya sebatas warna, ataukah kalau seandainya menyisakan warna ini popok tadi sudah dikatakan suci. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, kalau seandainya menyisakan warna, kalau seandainya kotoran tadi, najis tadi menyisakan warna, maka warna tadi bukan tanda bahwa kotoran tadi masih najis. Tidak, tetapi hal itu yu'fa anil launi al-ma'juzi anhu. Ketika kotoran tadi, najis tadi menyisakan warna di pakaian, di popok, di baju ataupun yang semisalnya, maka warna tadi adalah yu'fa, dimaafkan, ditoleransi, enggak ada masalah. Tidak terhitung sebagai najis lagi. Ini keberadaannya. Sehingga walaupun misalnya artinya kalau seorang ibu baru memiliki bayi baru umur 1 bulan ataupun 2 bulan, ini kan kotorannya masih sangat lengket. Kalau dikucek misalnya masih menyisakan warna kuning, bukan berarti ini kok masih najis ya. Ini kok masih belum suci saja ya, belum bersih. Padahal sisa warna tadi itu sudah dimaafkan. Kenapa? Karena sudah bersih. Akhirnya sudah bersih. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk menghilangkan warna tadi. Bisa jadi dikucek, disikat segala macam, warna itu tidak hilang, tidak hilang. Bahkan justru yang ada adalah pakaian tersebut menjadi sobek ataupun popok tadi menjadi rusak. Ini taujih bimbingan dari para ulama terkait dengan menghilangkan kotoran yang ada, menghilangkan najis yang menempel pada pakaian.
Ini permasalahan ini sangat sering didapati oleh seorang ibu yang baru memiliki anak baru umur 1 bulan, 2 bulan, ataupun di bawah 1 tahun, ataupun di bawah 2 tahun. Terkait misalnya 2 tahun ke atas, insya Allah ngompolnya sudah jarang, dan bisa jadi kalau seandainya ketika dia buang air besar juga sudah bisa bilang, tidak BAB-nya masih di celana. Kesimpulannya barakallahu fikuna, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang kita bahas adalah yang pertama, diperbolehkannya bagi seorang muslim baik laki-laki ataupun wanita ketika buang hajah membersihkannya dengan apa? Selain air. Entah itu batu, entah itu kain ataupun yang lainnya, ataupun tisu. Dengan catatan yaitu minimalnya adalah 3. Batu ya 3 batu, tisu ya 3 tisu. Kemudian kalau potongan-potongan kain ya 3 potong. Kalau seandainya belum bersih, merasa belum bersih, maka gunakanlah lebih dari itu. Kalau seandainya besar kain misalnya yang digunakan adalah jarit, maka cukup dengan satu jarit saja, ataupun selendang ataupun yang lainnya, maka cukup dengan 1 saja. Kalau memang itu membersihkan. Wallahu a'lam. Terkait dengan kotoran bayi ataupun anak kecil, kalau seandainya makanan pokoknya adalah masih ASI saja, kalau bayi laki-laki maka tetap najis, namun cara membersihkannya berbeda dengan yang perempuan. Kalau perempuan najis, kotoran air kencingnya najis, namun cara membersihkannya adalah dengan bukan cuma sebatas disiram, tapi harus dikucek ataupun dicuci. Namun kalau seandainya air kencingnya, pipisnya bayi laki-laki, maka cukup sebatas disiram. Perumpamaan yang kita sebutkan tadi, kotoran-kotoran tadi, pipis popok yang kena pipis tadi hanya dicelupkan di air kemudian dijemur, itu sudah suci. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah diperbolehkan untuk mencuci pakaian yang terkena najis dicampur dengan pakaian yang tidak terkena najis? Jawabannya adalah seperti apa yang telah kita sebutkan, dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwa Syekh bin Baz pernah ditanya terkait dengan permasalahan ini. Jawaban beliau yang mananya boleh untuk mencuci, untuk mencampur pakaian yang kena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis, namun dengan catatan kalau seandainya najis-najis tadi itu hilang. Tapi kalau dilihat justru najis tadi bercampur dengan yang lain, maka tidak diperbolehkan. Dan yang paling utama, yang paling baik adalah yang najis dicuci sendiri, kemudian yang hanya sebatas kotor dicuci sendiri. Kemudian kalau seandainya najis tadi menyisakan warna, apakah warna ataupun pakaiannya masih terkena najis tadi, ataupun yang terkena kotoran tadi dan masih berwarna kotoran tadi, sudah dikatakan bersih ataukah masih dikatakan najis? Maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa pakaian tadi sudah dikatakan sebagai pakaian yang bersih, walaupun menyisakan warna dari benda yang najis tadi. Karena warna tadi termasuk dari hal yang dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah pembersihan najis dalam pakaian itu hanya sebatas dengan menggunakan air saja? Hanya sebatas dengan menggunakan air saja? Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa law zalat bisyamsi warri fa innahu yutahhir. Kalau seandainya dengan panas ataupun dengan air, dengan angin, najis tadi bisa hilang, maka juga dikatakan sebagai pembersih. Artinya barakallahu fikunna? Artinya bahwa pembersihan dari najis, pembersihan pakaian dari najis bukan cuma sebatas dengan menggunakan air saja. Kalau bisa menggunakan dengan hal yang lain, maka bisa menggunakan dengan hal yang lain. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ini yang hanya ini yang bisa Ana sampaikan terkait dengan permasalahan at-thaharah pada pertemuan kali ini. Kita ingatkan kembali, insyaallah bagi ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang ingin bertanya, ingin menanyakan suatu hal, bisa dicatat, kemudian
ditaruh di depan. Insyaallah jawabannya akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang terkait dengan muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan terkait dengan taharah ataupun ibadah yang dihadapi oleh antumna sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat dan berfaedah, dan mudah-mudahan ini adalah bentuk dari kehati-hatian kita terhadap hal-hal yang terkait dengan apa yang telah kita sebutkan. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikunna.